Adanya dugaan praktik penyelundupan biji nikel ke Cina jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, kerugian negara ditaksir hingga 14,5 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri. Lebih dari itu, pihak istana kabarnya telah mengetahui hal tersebut. Bahkan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Marves Luhut Binsar Panjaitan, sudah mengetahui dan telah melaporkan aktor penyelundupan biji nikel tersebut ke KPK. Diduga aktor penyelundupan hasil tambang nikel itu melibatkan menteri dan kerabat dekat Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dikutip dari inilah.com, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri mengatakan, dituturkan Faisal, kejadian ini dilatar belakangi kebijakan hilirisasi ekspor nikel yang digencarkan Jokowi, memaksa negara hanya meraup keuntungan recehan, yang maksimum 10% sedangkan yang 90% dinikmati Cina. Ia juga mengingatkan Menko Luhut tentang adanya kemungkinan penyelundupan biji nikel ke Cina. Hilirisasi versus industrialisasi. Faisal menyayangkan keputusan Jokowi mencanangkan program hilirisasi mineral dan batu bara Minerba ketimbang memperkuat strategi industrialisasi. Padahal, industrialisasi adalah kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian, struktur industri, serta meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Faisal menyimpulkan, tindakan pemerintah dengan hilirisasi nikel ini tak lebih dari dukungan terhadap industrialisasi yang kini gencar dijalankan Cina. Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi memang acap kali membanggakan program hilirisasi nikel sukses meningkatkan penerimaan negara. Disebutnya Indonesia untung besar karena hilirisasi nikel. Sebelum hilirisasi nikel, kata Jokowi, penerimaan negara hanya 2,1 miliar US dollar atau setara 31 triliun rupiah. Setelah hilirisasi diimplementasikan, angkanya jadi naik menjadi 33,8 miliar US dollar atau setara 510 triliun rupiah. Lupa negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lain. Jadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Dengan berapi-api, Jokowi mengungkapkan nilai tambah ke kas negara sangat besar sekali. Reaksi Bahlil. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku kaget ada 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina. Kekagetan terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Sampai saat ini, bailout itu masih berlaku. Ia menduga penyelundupan dilakukan dengan menyamarkan izin ekspor. Alhasil, biji nikel bisa diselundupkan secara bebas ke Cina. Dugaan penyelundupan 5 juta ton biji nikel ke Cina diungkap KPK beberapa waktu lalu.
KPK menyebut penyelundupan sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan, dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari negeri tirai bambu. Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut. Kan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.